Oke, jadi kali ini selanjutnya saya akan membahas rancangan bujur sangkar Latin atau RLS-SBL yang menggunakan Microsoft Excel dalam penyelesaiannya. Nah, jadi di sini saya menggunakan contoh kasus penelitian tentang pengaruh 4 jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Keempat, perlakuan yang diuji adalah perlakuan A, yaitu pupuk organik kompos dengan dosis 10 ton per hektar. Perlakuan B, yaitu pupuk NPK dengan dosis 300 kg per hektar. Perlakuan C, yaitu pupuk kandang dengan dosis 15 ton per hektar. Dan perlakuan D, yaitu kombinasi pupuk organik dan NPK dengan dosis 5 ton per hektar. Jadi di sini saya menggunakan 4 pupuk yang berbeda-beda. Jadi maaf, saya tidak tulis keterangannya di sini, tetapi ini bisa didengarkan di awal bahwasannya ini ABCD ini memiliki keterangan yang berbeda, yaitu pupuk yang berbeda-beda. Nah, untuk L ini yaitu lokasi untuk penanamannya, jadi ada lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, dan lokasi 4. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi kita tinggal masukin aja data-data yang telah diperoleh atau diterima dari peneliti untuk data tersebut. Sini masukin aja ini. Sini sudah saya masukkan satu persatu. Ini adalah data-data yang diperoleh. Jadi ini A waktunya segini, B ini lokasinya ini, waktunya segini, D ini lokasinya ini, waktunya segini. Nah, selanjutnya dari semua data ini, semua data yang telah sudah dimasukkan kepada di sini, kita akan menghitung total ya. Jadi untuk totalnya itu yaitu bisa menggunakan rumus Excel seperti ini, C4 ditambah E4 ditambah G4 ditambah I4. Ini tinggal maksudnya sama dengan pencet ini, misalkan ini, terus ini sama dengan pencet ini, terus ditambah pencet yang ini, terus tambah pencet ini, tambah ini, pencet yang ini. Kita akan hasilnya menghasilkan hasil seperti ini. Nah, jika sudah menghasilkan hasil seperti ini kita bisa blok ke bawah untuk mendapatkan otomatis hasil. Nah, setelah itu kita hitung total waktunya ini di bawah. Total waktunya ini, total waktu 1, waktu 2, waktu 3, waktu 4. Nah, di sini juga sama, rumusnya itu tinggal ini tambahkan saja semuanya ini. Sebenarnya ini satu-satu ini jelek sekali, ini tinggal sum blok sini terus sama dengan ini, juga bisa seperti ini. Jadi tinggal pencet sesuatu kayak C4 ditambah ini, C5 ditambah C6 ditambah C7, tinggal enter aja dapatkan hasil seperti ini. Juga bisa di blok di kesini. Nah, ini karena nggak ada angkanya, ini bisa kita hapus. Ini kan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi otomatis isi seperti yang ada di sebelum-sebelumnya. Nah, nextnya kita menghitung total dan rata-rata per perlakuan. Sekarang kita perlu menghitung total dan rata-rata untuk masing-masing perlakuan A, B, C, dan D. Buatlah tabel baru di bawah. Ini. Kita mulai di L2 ini, maksudnya masukin aja A sampai D, masukin total-totalnya. Ini total dimasukin. N-nya itu 4 karena kita ada 4 kali pengulangan atau 4 tempat. Nah, ini rata-rata tinggal rumusnya itu tinggal dibagi aja 25, ini dibagi ke 4 ini. Nah, silakan menghasilkan hasil ini. Nih, kita coba. Ini dibagi ke ini. Hasilnya dia akan menghasilkan seperti ini. Juga bisa kita blok bawah otomatis seperti ini. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Ini totalnya ini juga sama, kita bisa hitung dari ini total ini. Untuk totalnya ini kita bisa hitung dari perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D. Ini total semuanya, ininya total semua jadi hasil seperti ini. Jangan menghasilkan hasil seperti ini, nanti dirata-ratakan lagi seperti ini.
Selanjutnya yaitu kita menghitung faktor koreksi dan jumlah kuadrat. Nah, kita ini buat ANOVA juga sama. Pertama kita perlu menghitung faktor koreksi FK dulu. FK ini jadi J6 nih, mana J6 ini total waktu ini ini dipangkatkan 2 dibagi 4 dan hasilnya itu sekitar 560. Maaf jika saya tidak tulis ini, saya akan tulis ini hasil FK nya itu 560,03. ini hasil dari FK nya. Ini salah, tidak shift. Nah, ini hasilnya untuk hasil ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung jika totalnya. Nih, jika totalnya ini. Rumusnya itu semua nilai pengamatan dikuadratkan dikurangi oleh FK di M9. Jadi ini B2 dikuadratkan ini B2 dikuadratkan, B3 dikuadratkan, B4 dikuadratkan, semuanya dikuadratkan, D dikuadratkan, F dikuadratkan, pokoknya semua ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan untuk dikurang ke FK. Dia hasilnya itu ini 19,164. Setelah itu kita bisa menghitung jika baris, yang dimana rumusnya itu adalah jumlah dari total baris dikuadratkan dibagi jumlah perlakuan per baris dikurangi FK. Jadi total barisnya ini total barisnya ini dikurangi dikuadratkan terus dikurangi oleh FK. FK ini dikurangi. Ntar ya hasilnya akan seperti ini, 0,129. Terus untuk jika perlakuannya juga sama seperti sebelumnya, rumusnya itu sama seperti sebelumnya. Yang dimana di tiap perlakuan ini dikuadratkan, rumusnya itu jadi sum SQ itu dikuadratkan semuanya dibagi 4 karena ininya 4, n-nya 4 dibagi 4 dan dikurangin sama FK. Nanti hasilnya dia akan 5136 ini. Next ke menghitung DB, derajat bebas. Untuk derajat bebas yaitu jumlah baris dikurangi 1. Jadi jumlah baris ini dikurangi 1, jadi ada 4 baris dikurangi 1, ya ada 3 baris, ada 4 baris ini dikurangi 1 jadi 3. Dan ini kolom, ini waktu sini ada 3 kolom, ada 4 kolom, ada 4 kolom dikurangi 1 jadi 3. Dan ada 4 perlakuan, ada 4 perlakuan ABCD, dikurangi 1 jadi 3, seperti itu. Nah, untuk menghitung selanjutnya itu menghitung kuadrat tengah dan F hitung nih, KT dan F hitung. Untuk KT baris itu M10 dibagi N10. Jadi ini bukan M10. 10 jadi hasilnya itu sekitar KT itu 4388 ini hasilnya. Ini sama perhitungannya, sebenarnya sama, rumusnya itu sama yang ada di penjelasan di RAK itu. RAK faktorial juga sama rumusnya, jadi bisa diingat atau dilihat di sana gitu. Jadi ini sebenarnya sama saja ya, hitung seperti ini juga sama, rumusnya juga seperti itu. Ini dikurang ini juga ini sama seperti itu. Ini untuk F tabelnya itu bisa dilihat juga dari buku yang udah ditulis oleh Parnat dan Prof Bambang. Di sini keterangannya itu yaitu
non signifikan karena F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel di 5% maupun di 1%. Ini pun juga sama, 0,2 ini lebih kecil dibanding 4,76 dan 9,76. Tapi di sini ada satu yang lebih besar, yaitu melebihi atau lebih besar dari F tabel di 5%. Jadi kita dapat yaitu sangat nyata 1 bintang. Nah, untuk ini juga sama, partai Galat ini semua rumusnya itu sama seperti yang ada di ini sebelumnya. Jadi ini mendapatkan notasi seperti ini: AA, AB, dan B. Dari hasil semua ini kita bahas, yaitu berdasarkan analisis seragam atau ANOVA-nya. Pertama, kita lihat hasil untuk sumber keragamannya itu baris dan lokasi. Nilai F hitung untuk baris adalah 0,05 dan yang jauh lebih kecil dari F tabel, yaitu 5%, yaitu 4,76. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antar lokasi pengamatan. Artinya keempat lokasi yang digunakan dalam percobaan ini memiliki kondisi yang seragam. Jadi dia nggak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap tinggi tanaman. Terus selanjutnya yang kedua itu untuk sumber keragaman kolom atau waktu pengamatan. Nilai F hitungnya itu 0,286. Itu juga lebih kecil dari F tabel 5%. Ini berarti tidak ada perbedaan yang nyata antar waktu pengamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa waktu pengamatan tidak berbeda memberi pengaruh yang signifikan terhadap tinggi tanaman. Yang ketiga itu adalah yang paling penting itu nilai F hitung sumber perlakuan. Perlakuan itu berarti yang pupuknya. Nilai F hitungnya adalah 5,121. Nilai ini lebih besar dari F tabel 5%, yaitu 4,7, tetapi masih lebih kecil dari F tabel 1%. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara perlakuan pada taraf dari 90%. Dengan kata lain, jenis pupuk yang memberikan pengaruh yang berbeda secara sistematik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.